Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Gisudia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Saya Nabila Alisyawiana. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan dasar-dasar Microsoft dan PowerPoint. Jadi saya Alsatya Gadiria. Saya Muhammad Abdul Hadi. Di sini kita akan praktik mengenai dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel, mulai dari membuat tabel sederhana, menggunakan rumus sum, average, dan if, kemudian membuat chart. Nama saya Adelia Sucino Vitaliza. Saya akan mempraktikkan pembuatan PowerPoint sederhana mulai dari penambahan slide, mengganti tema, menambahkan gambar, hingga menambahkan animasi dan juga menjalankan slideshow. Jadi yang pertama, untuk cara mengatur jenis font itu bisa kita pencet yang ini. Nah, di sini ada beberapa font yang bisa kita pakai, atau misalnya saya cari di sini. Di sini otomatis dia berubah, dia beda fontnya. Jadi yang atas ini menggunakan Times New Roman, sedangkan yang bawah ini menggunakan font Algerian. Selanjutnya yaitu mengenai cara mengubah ukuran fontnya. Untuk cara mengubah ukuran fontnya itu bisa pakai yang ini. Di sini ada beberapa ukuran yang bisa kita pakai, walaupun misal kita ubah, jadi otomatis dia akan membesar. Kita juga bisa menggunakan huruf A besar dan huruf A kecil. Jadi huruf A besar yang ini kita gunakan untuk memperbesar ukuran fontnya. Sedangkan huruf A kecil itu bisa digunakan untuk memperkecil ukuran fontnya. Jadi dia akan mengecil otomatis. Lalu selanjutnya itu cara mengubah warna pada fontnya. Ini saya blok. Kita pencet yang huruf A, di bawahnya ini berwarna. Kita pilih warnanya, otomatis dia akan berubah warna. Selain itu juga kita bisa mengubah warna background fontnya. Kita pencet yang ini, misalnya warna biru. Jadi otomatis background fontnya dia berubah warna menjadi biru. Selanjutnya yaitu cara membuat tabel. Cara membuat tabel, kita pencet insert. Nah, di sini ada tabel, kita pilih ukurannya. Di sini bisa kita isi misal nama, dan ini yang lainnya masih bisa kita isi ya. Lalu untuk hurufnya ini bisa kita atur, misalnya dia bisa di kiri, di kanan ataupun di tengah. Caranya dengan memencet layout. Nah, di sini itu bisa kita pilih, misalnya di kanan. Yang ini otomatis dia akan di kanan ataupun di tengah, center otomatis dia di tengah. Lalu di kolom ini juga bisa diwarnai, yaitu dengan cara mencet table design, lalu shading, kita pilih warnanya, otomatis dia akan berwarna. Kita juga bisa menambah baris dan kolom, layout. Nah, di sini ada insert row. Insert row ini untuk menambah baris dan kolom. Ini untuk menambah baris, lalu untuk menambah kolomnya itu bisa di sebelah kanan ataupun kiri. Misalnya di sebelah kanan ini yang right, yang left ini bukan kiri. Kita pun bisa menghapusnya yaitu dengan cara delete. Nah, delete kolom, jadi dia terhapus. Begitupun juga dengan baris. Baris pun bisa kita hapus, delete pause, jadi dia terhapus. Itulah tadi cara menambah tabel. Selanjutnya itu cara menyimpan filenya. Kita pencet file, kita pencet save as. Lalu kalian pilih di mana ingin kalian simpan, tempatnya di mana. Jadi otomatis ini sudah kesimpan filenya. Saya akan menjelaskan cara mengatur paragraf. Pengaturan paragraf terdapat pada tab Home. Ada bagian paragraf sini. Yang pertama, kita akan coba rata kiri atau align left. Teks akan rata di sebelah kiri. Yang kedua, rata tengah atau center. Teks akan berada di tengah. Kemudian yang ketiga ada rata kanan.
teks akan rata ke sebelah kanan. Dan yang terakhir ada rata kanan kiri atau justify. Kemudian ada juga shortcut. Yang pertama untuk rata kiri, kalian pencet Ctrl L. Yang kedua untuk rata tengah, kalian pencet Ctrl E. Kemudian Ctrl R untuk rata kanan dan Ctrl J untuk justify. Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Yang pertama, klik sisipkan. Kemudian klik gambar. Di sini aku gambar stok aja, tapi kalian mungkin bisa dari perangkat kalian atau mungkin cari di web atau di OneDrive. Kemudian pilih gambar yang mau kalian pakai. Kemudian sisipkan. Ini kita bisa membesarkan dan mengecilkan gambar atau melebarkan. Lalu kita juga bisa mengatur tata letak gambar, misalnya gini, atau sejajar dengan teks. Seperti itu. Kemudian untuk cara membuka file yang lama, kalian bisa pertama klik file, kemudian buka. Sini kalian pilih dokumen yang ingin kalian buka. Seperti ini. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat tabel sederhana. Jadi ini data-datanya udah saya isi, udah saya tulis, saya ketik. Jadi langsung aja. Jadi kita drag semua ini. Lalu kita bisa memakai dua cara, yaitu yang ini, border dan format as table. Jadi sini saya akan pakai format as table aja. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai. Nah, jadi buat rumus nilai rata-rata itu kalian ketik sama dengan, terus ketik average. Terus kita drag nilai UAS dari kolom C3 sampai C10. Lalu kalian ketik enter. Dan nilai rata-ratanya akan muncul. Selanjutnya buat memakai rumus nilai total, caranya itu sama dengan, terus kalian ketik sum. Kalian drag lagi nilai UASnya dari kolom C3 sampai C10, lalu ketik enter, dan nilai totalnya akan muncul. Kemudian di tabel keterangan ini di sini kita akan menggunakan rumus if untuk menyatakan siswanya lulus atau tidak dengan nilai yang tertera. Caranya klik di sini sama dengan if, pilih kolom nilainya, kemudian klik lebih dari 75, rata-rata yang lulus lebih dari 75, dan koma, ketik lulus untuk keterangan yang lulus, kemudian koma, tidak lulus untuk yang 75 kurang. Enter. Di sini akan langsung keluar keterangan-keterangan siswa yang lulus dan tidak lulus. Kemudian selanjutnya cara pembuatan chart. Caranya dengan drag nama dan nilainya, klik menu insert, klik recommend chart. Lalu di sini ada banyak menu-menu chart yang bisa kita pilih. Di sini kita akan menggunakan clustered column. Klik OK. Yang kalian harus lakukan yang pertama kali adalah membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian klik baru atau new di sebelah pojok kiri.
Lalu pilih presentasi kosong atau blank presentation. Kemudian kalau kalian mau tambah slide baru, kalian bisa pencet di sebelah sini. Nah, kalian bisa sesuaikan sesuai banyak slide yang kalian inginkan. Kalian bisa pilih design sebelah sini. Kemudian di sini terdapat beberapa tema yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian bisa pilih dari beberapa tema di sini. Sebagai contoh, saya pilih tema yang ini. Selanjutnya, jika kalian ingin tema seperti ini tapi dengan warna berbeda, kalian bisa lihat di pojok sebelah kanan atas. Nah, di sini ada beberapa varian dari tema yang telah kalian pilih. Sebagai contoh, saya akan pilih varian yang ini. Kalian bisa pilih sisipkan atau insert. Kemudian kalian pilih gambar atau pictures. Kemudian kalian pilih perangkat ini. Dan kalian pilih foto atau gambar yang telah kalian siapkan untuk dimasukkan ke dalam PPT. Kemudian tekan sisipkan dan sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kalian inginkan dan letaknya. Oke, contohnya di sini saya akan menambahkan gambar ini di sebelah sini dengan ukuran seperti ini. Pertama, kalian pilih atau klik teks atau gambar yang kalian ingin animasikan. Contohnya seperti ini. Saya pilih judul ini. Kemudian, kalian pilih animasi atau animation di sebelah sini. Ada beberapa pilihan animasi yang bisa kalian inginkan. Contohnya saya akan menggunakan animasi yang ini. Nah, pertama kalian pilih peraga slide atau slideshow di sini. Kemudian kalian pilih dari awal atau from a beginning. Dan ini dia hasil dari PPT atau PowerPoint yang telah saya buat.